Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Johari, dan dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang CPNS ya. Yang terutama yaitu adalah tentang pembahasan soal CPNS. Salah satunya adalah soal TIU, tes intelijensia umum. Nah, buat kamu yang berasa penasaran dengan pembahasan tes CPNS ini, bisa ikuti video ini sampai dengan habis. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Oke guys, langsung aja kita mulai pembahasannya, yaitu adalah simulasi soal tes intelijensia umum atau TIU. Beberapa tips nih untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama, jawaban merujuk pada kamus KBBI ya. Jadi kalian bisa download di App Store atau cari di internet. Dan yang kedua, keterangan untuk sama dengan itu adalah untuk sinonim, X atau silang itu untuk antonim. Titik 2 itu untuk jika maka atau sebab akibat. Dan yang ketiga, tipsnya banyakin berlatih atau kerjakan soal. Dan yang keempat, banyak membaca, karena ini berhubungan dengan kebahasaan kalian. Oke deh, langsung kita masuk ke soal yang pertama ya, yaitu adalah legitimasi. Agak sulit bacanya nih ya. Nah, kira-kira apa nih persamaannya atau sinonimnya? A. Penghubung, B. Pengaturan, C. Pengikat, E. Pengesahan, E. Pengendalian. Oke, kita kasih pembahasannya. Legitimasi adalah keterangan surat yang mengesahkan dan membenarkan. Berarti jawabannya adalah pengesahan. Soal selanjutnya, ceruk. Sinonim dengan A. Lekuk, B. Simpang, C. Pusat, D. Tanda, E. Jurang. Nah, kira-kira yang mana nih? Pernah dengar gak nih kata ceruk nih? Oke, pembahasannya adalah ceruk adalah liang, lekuk atau lubang yang masuk ke dinding, tanah, atau tembok. Nah, berarti dari penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa bahwasanya jawabannya A. Ya, lekuk. Yang ketiga, yaitu adalah afirmasi, sinonim dengan A. Penerbitan, B. Perlakuan, C. Pengesahan, D. Penentuan, E. Penekanan. Nah, berasal dari kata affirmation yang bisa diartikan penguatan atau pengesahan. Nah, jadi ini bisa kalian cek di KBBI ya. Yang artinya pengesahan, berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah bukan? Yang keempat, rekognisi. Sering dengar gak nih? Pilihannya A. Pengakuan, B. Pengembalian, C. Tuntutan, D. Perubahan, E. Pemberitahuan. Nah, pembahasannya adalah pengakuan, keadaan atau hal yang harus diakui, penghargaan atau pengenalan. Dari arti recognizing. Berarti jawabannya adalah A. Pengakuan. Hostess. Nah, ini sering ya kita dengar ya. Kira-kira jawaban apa nih ya? A. Pramusyahwat, B. Pramuria, C. Pramuniaga, D. Pramusaji, atau Pramugari. Nah, ternyata hostess ini berasal dari kata asing yang dapat diartikan wanita malam atau disebut juga pramuria. Berarti jawabannya B. Yang selanjutnya adalah klarifikasi. Ya, ini gampang banget nih. A. Permintaan, B. Pengaturan, C. Penjelasan, D. Penentuan, E. Permohonan. Oke, dari berasal dari kata asing ya. Klarifikasi ini artinya menjelaskan, mengklarifikasi. Jadi jawabannya adalah penjelasan, yang C. Yang selanjutnya itu adalah jenggala. A. Hutan, B. Lebat, C. Sabana, D. Gurun, E. Bukit. Nah, kira-kira apa nih ya? Oke, kita lihat penjelasannya. Jenggala adalah sebuah kata dalam sastra lama yang menyatakan rimba atau juga bisa hutan. Berarti jawabannya adalah A. Hutan. Yang ke-8 yaitu saban. Nah, pernah sering dengar nih ya. Itu ada di Betawi ya, saban itu ya. Kira-kira apa nih?
Oke, penjelasannya. Saban merupakan bahasa khas Betawi yang dapat diartikan tiap-tiap atau sering. Nah, dari lihat opsinya berarti tiap-tiap yang D. Oke, udah ya. Gancu. Nah, apa dari sinonim dari gancu? Yang pertama pilihannya golok, timbangan, karung, serokan, pengait. Nah, adalah sejenis alat terbuat dari batang besi yang di ujungnya diberi pengait. Nah, ini sering dipakai oleh pemulung ya. Berarti pengait. Yang ke-10 adalah konvensi. Optionnya A. Kesepakatan, B. Perundingan, C. Musyawarah, D. Ketentuan, E. Perpindahan. Jawabannya adalah konvensi adalah kesepakatan umum terutama mengenai bentuk-bentuk tata krama, kebiasaan adat istiadat berdasarkan kesepakatan umum. Berarti dia adalah jawabannya kesepakatan yang A. Yang selanjutnya itu adalah Tasik. Nomor 11 Tasik. Kira-kira jawabannya apa nih? Lembah, danau, rawa, selat, atau sungai? Ini sering dipakai nama kota ya, dan juga terkenal. Nah, Tasik artinya ternyata danau, yaitu genangan air yang dalam dan luas di daratan. Berarti jawabannya itu adalah B, danau. Soal nomor 12 yaitu ranah, sinonim dengan domain, asal, hutang, hutan, kampung, atau tanah. Nah, penjelasannya adalah ranah dapat diartikan sebagai domain, tanah rata, lembah, dataran rendah, elemen yang dibatasi. Berarti dari arti ini kita dapat simpulkan bahwasanya jawabannya adalah domain, yaitu A. Nanar. Nah, jarang nih ya ketemu kata nanar ya. Malu, kosong, bingung, berani, tajam. Kira-kira jawabannya yang mana nih sinonim dari nanar? Kita lihat dulu penjelasannya. Nanar sama artinya dengan berasa pusing, agak hilang akal, garang, dan tercengang-cengang. Berarti kalau agak hilang akal dia itu bingung ya. C, bingung. Jawabannya C, bingung. Yang selanjutnya agitator, pemerhati, ahli pidato, orator, penghasut, atau pembela nih. Sinonim dari agitator. Pembahasannya merupakan orang yang ahli dalam berpidato atau orasi dan selalu menghasut dengan tujuan menimbulkan kecemburuan sosial. Dari kata menghasut ini berarti bukan orator ya, tapi dia adalah penghasut. Yang D berarti jawabannya. Entitas, kualitas, sumbangsih, wujud, jumlah, tak terbatas. Kira-kira jawabannya yang mana nih dari sinonim ini? Pembahasannya adalah merupakan satuan yang berwujud. Nah, ini salah satu ada di satuan ya bisa kita sebut pelajaran IPA ya. Mungkin kalian bisa tahu ini adalah merupakan satuan yang itu berwujud. Ya, berarti yang C. Yang selanjutnya itu adalah babut. Nah, arti dari babut apa nih ya? Opsinya ada spray, tikar, matlas, karpet, dan permadani. Oke, penjelasannya berasal dari bahasa Jawa ternyata nih ya, yang artinya permadani. Gimana nih orang-orang Jawa? Kira-kira ada di sini orang-orang Jawa, benar gak babut permadani ini? Ya, jawabannya. Nomor selanjutnya itu adalah angot. Kira-kira apa nih jawabannya ini ya? Angot. Kita lihat penjelasannya. Angot berasal dari khas daerah Jawa lagi yang mempunyai arti kumat atau sakit lagi. Jadi jawabannya yang A nih. Gimana orang-orang Jawa? Apakah benar? Angot itu adalah kumat. Yang ke-8 hibridasi. Nah, ini udah sering ya dikenal untuk yang jurusan IPA. Kira-kira apa nih jawabannya nih? Oke, kita lihat dulu penjelasannya merupakan penyilangan dari populasi yang berbeda. Berarti jawabannya adalah B, penyilangan. Wah, orang IPA senang banget ya dapat soal kayak gini nih. Oke, selanjutnya itu adalah defendasi. A, mengharapkan, B, subsidi, C, tergantung, swadaya, mandiri.
Kita lihat dari kata ini artinya adalah ketergantungan, keadaan dijajah, keadaan tergantung pada orang lain. Kalau dalam sepak bola itu disebutnya defend ya. Nah, di sini dependensi berarti dia ketergantungan. Kunyuk bukan ngatain ya, tapi soalnya beneran kunyuk. Kira-kira sinonimnya apa nih ya? Gorila, kera kecil, kuda, sial, atau macan. Ini sering kita dengar tapi mungkin artinya lupa. Dan ternyata adalah artinya kera kecil, monyet, kata sindiran untuk orang yang tidak tahu aturan. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bukannya gorila ya, karena monyet sama gorila beda, berarti kera kecil. Yang selanjutnya itu adalah anonim. Nah, ini gampang banget nih, sinonim dari anonim. Arti anonim apa? Tanpa nama. Berarti jawabannya yaitu adalah yang B. Ini penjelasannya nih ya. Dia tanpa nama atau tidak beridentitas. No name, anonim. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang B, tanpa nama. Soal selanjutnya itu adalah dispensasi. Ya, sering banget nih didengar dispensasi. Diberi dispensasi lah. Kira-kira jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Berarti dia kelonggaran. Mobilitas. Nah, sering juga ada dengar kata mobilitas ya. Kira-kira apa nih artinya? Apakah dia sinonim dengan angka kematian, angka kelahiran, sebangsa hewan, gerak, atau pukulan? Oke, kita lihat kesiapsiagaan untuk bergerak atau gerakan berpindah-pindah. Berarti yang lebih tepat jawabannya adalah D, gerak. Jadi mobilitas itu adalah gerak. Nah, transcendental, gerak, berpindah, kesinambungan, abstrak, atau bertentangan. Nah, untuk pembahasannya menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian, sukar dipahami, gaib, atau abstrak. Berarti dia abstrak ya. Yang D jawabannya. Oke, selanjutnya itu adalah insomnia. Sering juga nih ya, arti ini kita dengar bahwasanya dia sulit tidur, bukan sulit makan ya. Oke, ini artinya tidak bisa tidur karena gangguan kejiwaannya atau stres ya. Bukan berarti orang gila ya. Jadi jawabannya itu adalah yang E, tidak bisa tidur. Dikotomi, nah, dwi itu berarti ada dua nih, dan ini pun dua semua nih ya. Kira-kira yang mana nih jawabannya nih? Adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Berarti dia dibagi dua ya. Kira-kira yang lebih tepatnya itu adalah yang, iya benar banget. Jawabannya adalah yang A, dibagi dua. Padusi. Nah, mungkin sering dengar tapi lupa-lupa nih ya. Apa nih padusi? Pasangan pria, perempuan, surga atau suami? Nih, ini katanya itu adalah pedusi. Jadi padusi itu tidak baku ya. Adalah perempuan atau istri. Berarti jawabannya adalah C, perempuan. Debat. Sering nih dipakai debat capres dan cawapres dan lain-lainnya. Kira-kira apa nih sinonimnya? Debat itu berarti kan sedikit perbantahan atau berantem ya. Iya, bener banget. Dia itu perbantahan atau pertengkaran dengan kata-kata. Jadi saling menyangkal dengan satu dengan yang lain kata-katanya. Berarti jawabannya itu adalah perbantahan. Relatif. Nah, relatif gampang banget nih. Relatif berarti dia tidak tetap. Kalau tidak tetap berarti bisa jadi yaitu adalah yang belum diyakinin atau belum bisa dipastikan kebenarannya. Ya kalau aku sih relatif ya, sukanya sama apa ya, berarti belum bisa diyakinin. Jadi jawabannya yang iya benar banget, jawabannya yang A, mungkin. Sekuler, yang terakhir sekuler, duniawi, gelar pemberian, keagamaan, kedua atau serikat. Nah, udah pernah dengar gak nih kata sekuler?
Oke, pembahasannya adalah itu berarti bersifat duniawi atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Nah, biasanya orang-orang barat nih ya pada sekuler karena bersifat keduniawian. Berarti jawabannya A, benar banget. Oke guys, berapa nilai kamu? Nah, beberapa tips nih untuk mengerjakan soal ini yang perlu diketahui. Yang pertama adalah jawaban benar itu dalam CPNS diberi 5 poin dan jawaban yang salah itu mendapatkan 0 poin. Jadi untuk kamu jawablah semuanya walaupun ngasal karena nggak ada yang minus ya. Dan yang ketiga, soal TIU itu ada 30 soal. Jadi siap-siap. Dan yang keempat, nilai minimal 80. Jadi kamu harus minimal banget itu benar 16 ya. Karena 8 poin. Jadi dikali 16, 5 dikali 16 itu 80. Dan nilai maksimal dari poin ini itu adalah 150 poin. Untuk jamnya total tes itu ada 1,5 jam untuk 100 soal, berarti kalau dibagi kamu punya 1 menit untuk setiap satu soalnya. Oke, yang terakhir jangan lupa gunakan KBBI sebagai referensi menjawab soal-soal di TIU ini. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang tes simulasi soal jenis tes intelijensia umum atau bisa disebut TIU. Nah, gimana nih? Ini masih baru tahap pertama ya. Masih banyak soal-soal yang lainnya yang nantinya akan kita bahas di sini nih. Dan perhatian untuk teman-teman, untuk TIU ini kalian dituntut untuk banyak mengenal bahasa. Jadi kalian bisa merujuk pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat. Kalau kalian merasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan juga yang terpenting untuk bagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan saya akhiri video ini dan semoga bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa untuk mampir terus ke channel ini karena banyak video-video menarik yang akan saya upload selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.